Bismillahirrahmanirrahim. Adalah Ramadan terakhir bagi kita. 11 dosa yang kebanyakan di bulan Ramadan tidur. tahun ini. Karena Ramadan ini waktu yang berharga loh Mas Adnan ya. Kalau masalahnya seperti yang disebutkan, maka puasanya sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sobat Bintang, setelah melewati beberapa hari puasa, biidznillah ta'ala kita akan menyambut Hari Idul Fitri. Kita sebagai seorang muslim perlu mengetahui beberapa hal yang kita perlu lakukan di saat Idul Fitri. Di antara hal tersebut adalah, Sobat Bintang, yang pertama adalah kita mandi sebelum berangkat untuk sholat Id. Terdapat riwayat sahih dalam kitab Al-Muwatta dan lainnya bahwa salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mandi pada hari Id sebelum berangkat ke tempat sholat. Ini disebutkan dalam kitab Al-Muwatta nomor 428. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan adanya kesepakatan ulama tentang disunnahkannya mandi untuk sholat Id. Yang kedua, Sobat Bintang, adalah kita makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Termasuk adab pada hari Idul Fitri adalah tidak berangkat sholat sebelum memakan beberapa butir kurma. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, dia berkata, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat pada hari Idul Fitri sebelum memakan beberapa butir kurma, dan beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Namun, apabila kita tidak mendapatkan kurma, hendaknya kita makan makanan halal lainnya. Hal ketiga, Sobat Bintang, yaitu kita bertakbir pada hari raya Id. Hal ini termasuk sunnah yang agung pada hari Id, berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Az-Zuhri, dia berkata, orang-orang bertakbir pada hari Id ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka, saat mereka mendatangi tempat sholat, dan hingga imam datang. Apabila imam telah datang, mereka semua diam. Jika imam bertakbir, mereka pun bertakbir. Lihat Irwa Al-Ghalil. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertakbir pada hari-hari tasyrik dengan redaksi berikut: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Baginya segala puji. Ini adalah salah satu contoh bentuk lafaz takbir yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang keempat, Sobat Bintang, adalah kita berhias pada 2 hari Id. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Umar radhiyallahu anhu mengambil atau membeli sebuah jubah dari sutra yang dijual di pasar. Lalu dia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, wahai Rasulullah, belilah ini dan berhiaslah dengannya untuk hari raya dan menyambut tamu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ini adalah pakaian orang yang tidak mendapatkan bagian di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 948. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujui tindakan Umar untuk berhias pada hari Id. Akan tetapi yang beliau ingkari adalah membeli baju tersebut, karena baju itu terbuat dari sutra. Dalam riwayat lain dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki gamis yang biasa beliau pakai untuk sholat 2 hari raya dan untuk sholat hari Jumat. Sahih Ibnu Khuzaimah nomor 1765. Maka bagi laki-laki hendaknya memakai pakaian yang paling bagus ketika berangkat untuk sholat Id. Adapun wanita, hendaknya dia menjauhi perhiasan apabila dia keluar rumah, karena dilarang baginya menampakkan perhiasan di hadapan laki-laki non-mahram. Demikian pula diharamkan bagi wanita yang hendak keluar untuk mengenakan wewangian
atau mengundang fitnah bagi laki-laki, karena dia keluar semata-mata untuk beribadah dan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sunnah kelima, Sobat Bintang, adalah kita pergi ke tempat sholat melalui suatu jalan dan kembali melalui jalan yang berbeda. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi SAW pada hari Id menempuh jalan yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari nomor 986. Sobat Bintang, inilah beberapa adab saat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua untuk melaksanakan syariat puasa dengan baik. Dan semoga Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya sepanjang tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.